Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Bidabada Anugrah dengan NPM 23081010004. Saya di sini akan mempresentasikan laporan SRS saya untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang dibimbing oleh Bapak Ardon Rahmadi. Jadi, saya di sini sedang membuat aplikasi manajemen motor bekas. Software Requirement Specification untuk aplikasi manajemen motor bekas. Jadi di sini dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SRS ini menguraikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk memfasilitasi pembelian dan penjualan motor bekas. Aplikasi ini akan melayani tiga peran pengguna utama, yaitu ada admin, penjual, dan pembeli. Jadi untuk ruang lingkupnya sendiri dia mencakup autentikasi dan otorisasi pengguna, pengelolaan daftar motor oleh penjual, melihat dan melakukan pembelian daftar motor oleh pembeli, dan juga fungsi admin dalam mengelola data pengguna daftar motor. Oke, langsung saja kita lanjut ke diagram use case. Nah, di sini ada tiga aktor, ada admin, penjual, dan juga pembeli. Nah, untuk melakukan login ini, semua aktor bisa mengakses. Dan juga untuk mengakses fitur aplikasi jual beli juga ketiga aktor ini bisa. Untuk menambahkan motor bekas hanya penjual, mengedit data motor bekas hanya penjual, menghapus motor bekas hanya penjual, melihat daftar motor hanya pembeli, melihat detail motor hanya pembeli, melakukan pembelian hanya pembeli, melihat daftar pembelian hanya penjual, dan mengelola data pengguna hanya admin saja, dan yang terakhir mengelola data motor hanya admin saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke diagram sequen. Nah, di diagram sequen saya ini eh, yaitu ada user yang terdiri dari ada admin, penjual, dan pembeli. Juga ada sistem dan juga database. Jadi pertama si user ini tuh menginputkan username dan password. Lalu sistem akan memproses dan melakukan ke database. Lalu selanjutnya database mengembalikan ke sistem. Lalu si sistem ini menampilkan ke user bahwa tampilannya login sukses. Jika ada password atau username yang salah, nanti akan ada tampilan display error message. Selanjutnya ada alur interaksi. Pertama ada admin atau penjual mengakses motor manajemen baru. Dia memasukkan ke sistem, lalu sistem mengembalikan yaitu display motor management option. Lalu si admin atau penjual ini bisa menginput data dari merek, model, dan tahun harga. Lalu dia masuk ke database, lalu database mengembalikan ke sistem, mengkonfirmasi insertasi tadi, lalu menampilkan ke pembeli atau admin atau penjual ini yaitu tulisan sukses message. Di sini juga bisa untuk select motor edit, lalu mengirimkan ke database, lalu kembali ke sistem, menampilkan ke admin atau pembeli ini. Sorry, maksud saya penjual. Lalu juga bisa select motor, lalu juga bisa request motor list, lalu mengirimkannya ke database, lalu return motor list ini tadi kembalikan ke sistem, lalu mengembalikannya ke tampilan admin atau pembeli ini tadi. Selanjutnya ada sequen diagram alur interaksi. Nah, di sini ada pembeli, sistem, database, dan payment gateway. Pertama, si pembeli ini membrowse atau mencari motor di katalog, lalu dia meneruskan ke database. Di database ini mengembalikannya ke sistem, lalu menampilkan display motor katalog ke pembeli. Lalu si pembeli ini mengselect pilihan mereka, lalu mengirimkannya ke database, lalu mengembalikan database ini mengembalikannya ke sistem untuk memberikan info ke si pembeli ini.
Lalu si pembeli melakukan klik beli motor, lalu sistem meneruskan ke database untuk mengecek, lalu si database ini mengembalikan ke sistem untuk memberikan statusnya bagaimana, lalu si sistem ini menampilkan ke pembeli. Selanjutnya, jika si pembeli ini jadi, dia akan disuruh milih bagaimana metode pembayaran dan juga mengisi kontak mereka. Lalu dia melakukan proses payment, lalu mengembalikannya ke sistem, return payment status, lalu insert transaksi record, data ke database, lalu database mengembalikannya ke sistem confirm transaction. Jika berhasil, dia akan ada tulisan display process confirmation. Jika tidak berhasil, dia akan ada tulisan display payment error. Oke, selanjutnya ke flash diagram pada aplikasi manajemen motor bekas ini. Di sini di authentication service ini ada username, password itu untuk user, lalu ada create session, delete session, destroy session, hash password dan juga verify password. Lalu dia mengautentikasikan ke user. Lalu di user ini ada user ID, username, password, email, role, create add, last login. Juga di sini ada admin juga, ada admin level, lalu dia balik ada sangkut pautnya dengan user, lalu ada penjual juga, ya ada toko name, alamat, nomor telepon, dia ada seling hubungannya juga dengan si user ini. Lalu ada di sini ada motor. Nah, di motor di sini tuh ada motor ID, terus ada merek, ada model, ada tahun, ada harga, warna, jarak tempuh, kondisi, status, penjual ID, create ad, update ad, string description. Lalu di pembeli di sini ada nama lengkap, alamat, nomor telepon. Terus untuk transaksi service ini ada create transaction untuk bayar ID, motor ID, data. Lalu ada proses payment, transaction, atau method. Lalu ada update transaction, status untuk ID, status, transaction untuk user ID, lalu generate sales report. Selanjutnya ada transaction lagi. Itu tadi transaction service. Lalu di sini ada transaction. Di sini ada transaction ID, bayar ID, motor ID, total harga, tanggal transaksi, payment metode atau metode payment, status, bayar kontak, string notes, dan juga notes maksud saya. Lalu dia itu semua akan dimasukkan ke database. Dia melakukan connection string ke database. Selanjutnya Selanjutnya kita langsung saja ke kesimpulan. Jadi aplikasi jual beli motor yang dirancang menggunakan berbagai diagram UML seperti class diagram, use case diagram, dan sequence diagram memberikan gambaran struktur data, fungsi utama, serta alur interaksi antara pengguna, sistem, dan database secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Diagram-diagram tersebut menjelaskan bagaimana proses login, mengelola motor, dan transaksi pembelian berlangsung, sehingga menjadi panduan penting dalam pengembangan sistem secara keseluruhan. Pendekatan UML ini memastikan sistem dapat dibangun secara modular, mudah diuji, dan sesuai dengan kebutuhan fungsional pengguna, admin, penjual, dan pembeli, serta mendukung implementasi yang efektif dan terorganisir. Sekian dari presentasi saya terkait laporan SRS pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.